profesional, berjumpa kembali di channel saya Jonsel Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training Finance for Finance, saat ini saya akan sharing yaitu bagaimana mengenal laporan keuangan, khususnya neraca atau balance sheet. Saksikan video ini sampai selesai. Neraca, laporan neraca keuangan ini juga yang harus Anda ketahui untuk melihat kekayaan. Jadi, laporan neraca ini menunjukkan posisi keseimbangan, kekayaan perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal sendiri pada waktu tertentu. Nah, potret diri perusahaan pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember tahun berapa, tahun 2010, 2020, dan seterusnya gitu ya, per 31 Desember. Nah, di sini begitu bicara neraca berarti dia udah ada kebayang ya, berarti timbangan. Jadi timbangannya yang pertama sisi yang sumber uangnya. Sumber uang itu bisa modal, ya modal bisa saham, lalu bisa hutang. Lalu untuk membeli apa asetnya, modal usaha gitu ya. Modalnya untuk jadi ini modalnya di sini membeli ya proses bisnisnya. Nah, di sini jadi kekayaan, beli gedungnya, beli mesinnya, semuanya jadi kekayaan perusahaan. Jadi di sini membiayai kan gitu ya. Nah, biasanya kalau Anda melihat di sebelah kanan itu kalau membaca laporan keuangan neraca, sebelah kanan itu sisi utang dan modal atau juga ya sahamnya kan gitu ya. Nah, di sebelah kiri itu sisi aktiva. Sebutnya gitu ya. Jadi ada sisi aktiva, sisi pasiva. Nah, itu ya. Pasiva itu hutang dan modal. Nah, sedangkan sebelah kiri kekayaan perusahaan atau disebutnya aktiva. Nah, itu menjadi tantangan sebenarnya untuk menguasainya. Jadi kekayaan itu kewajiban plus modal, sedangkan aset kita bisa liability plus equity, harta, hutang, equity dan sebagainya. Nah, disitulah Anda mesti memahami yang namanya laporan neraca. Laporan neraca yang tadi saya paparkan di sebelah kanan itu pasiva, di sebelah kirinya itu biasanya laporan aktiva. Tadi sudah waktu tertentu ya. Jadi hutang itu yang pertama kan ada hutang, ada modal. Hutang itu bisa ada jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Ya, jangka pendek ada hutang dagang, hutang gaji misalnya melaporkannya gaji belum bayar dan sebagainya, hutang gaji. Lalu total. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya dan mereka juga bersama dengan Anda. Dan sama-sama juga sukses. Hutang jangka pendeknya ada di situ ya. Nah, hutang jangka panjang, nah itu untuk biaya kan gitu. Tentu nanti kalau Anda utang itu untuk apa sih? Begitu hutang jangka pendek ya untuk kebutuhan jangka pendek. Kalau hutang jangka panjang ya untuk membeli aset jangka panjang ya, sekalian. Nah, hutang jangka panjang. Nah, di sini ada hutang bank juga ya. Hutang jangka panjang bisa ke bank, bisa dan seterusnya ya. Hutang ke pihak lain. Nah, total hutang berapa? Kan gitu, total hutang jangka pendek berapa, total hutang jangka panjang berapa kan di sini ya. Lalu juga selain hutang Anda punya namanya ekuitas atau modal. Modal investasi para pemegang saham gitu ya. Pemegang saham di sini berapa? Masing-masing pemilik berapa orang? Store modal ya. Lalu tambang pengelola modal bisa terjadi kan ya. Nah, atau laba ditahan kalau sudah berjalan, dapat untung ditahan, laba ditahan juga bisa ya. Modalnya dari hasil laba ditahan, keuntungan ditahan, simpen, nabung gitu ya. Nah, di sini terjadi laba tahun berjalan bisa saja kan ya. Maka di sini muncullah total modal. Total modal jadi ada total hutang, total modal sahabat sekalian. Nah, berapa tuh? Misalnya total hutangnya totalnya misalnya jadi 1 juta begitu ya. Modalnya 500.000, pinjamannya 500.000. Jadi total hutang dan modal 1 juta. Untuk apa sih? Nah, untuk membiayai membeli aset. Nah, di sini sebutnya aktiva lancar. Apa sih aktiva lancar? Isi-isinya biasanya itu ada mengenai cash on hand-nya di tangan, atau cash di bank, deposito atau di laporan keuangan di bank, nah gitu ya. Atau bentuknya Anda membeli saham, nyimpen gitu ya, di saham perusahaan lain untuk membiayai kan gitu ya. Atau piutang dagang itu ada sudah jualan, nah gitu kan ya. Sudah jualan tapi belum dapat uangnya gitu. Piutang dagang belum jadi cash. Lalu inventory Anda, nah ini muncul di situ ya. Maka di sini menjadi istilahnya total aktif lancar. Ya, karena dia pergerakannya di bawah 1 tahun bisa dicairkan cepat. Lalu kemudian aktivitas lain sepertinya biaya dibayar di muka bisa terjadi kan ya. Atau tetap seperti ada tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, piranti kantor, total aktif tetap
Ya, lalu terakhir ditambah total aktiva lancar dengan aktiva berapa. Misalnya tadi kan ya total aktivanya harus sama ya, namanya balance. Berarti tadi modalnya total hutang sama modal 1 juta, berarti aktiva lancarnya ya, aktivanya totalnya pun harus 1 juta, nggak boleh beda. Nah, harus balance. Jadi ya nanti salah pengisi di situ ya. Nah, baik buruknya pengelolaan aset perusahaan tergantung ya. Apakah para manajer perusahaan benar-benar di sini ya mengelola aset dengan baik. Jadi ya, berapa banyak aset yang tersebut menambah kekayaan perusahaan. Nah, hati-hati manajer juga ya. Adakah alasan yang kuat tuh di sini ya. Lalu perbandingan antara modal kerja dan modal operasional di sini dibandingkan dengan investasi ya. Lihat sini ya, apakah fixed aset seperti apa, kemudian di sini ya, bahkan menyebabkan perusahaan melakukan lubang tutup lubang ya. Nah, itu biar di sini ya. Berapa besar yang dapat shareholder dengan menanamkan uangnya dalam bisnis tersebut. Jadi si pemilik modal mikir nih, kalau ditaruh uangnya di perusahaan ini berapa sih nilainya, modalnya dapat nggak saham nanti pengembalian dari keuntungannya, atau taruhnya di bank kan gitu ya. Itu pertimbangan juga sahabat sekalian. Nah, ini mengapa pentingnya laporan neraca. Itu kepentingannya banyak semua pihak. Nah, biasanya di sini sahabat sekalian yang tadi tuh namanya kan ada muncul istilah-istilah, nanti kalau Anda memahami keuangan tuh ada namanya modal kerja, working capital ya, seperti apa tadi, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, itu kategorinya sebagai modal ya, working capital, modal untuk kerja. Nah, itu kategori working capital ya. Juga cash flow-nya yang sifatnya lancar itu juga capital juga. Dan juga ada tadi ya menyangkut modal itu yaitu financing decision ya, keputusannya. Nah, itu ya sahabat sekalian ya. Dan juga investment decision ya, melihat fixed asetnya. Nah, itu kira-kira gambaran sahabat sekalian mengenai laporan neraca yang harus Anda kuasai ketahui. Jadi intinya neraca harus seimbang, angkanya harus sama sahabat sekalian. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda sukses memahami dan mampu membaca mengenai laporan keuangan, khususnya neraca, laporan balance sheet-nya. God bless you.